Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Pilatus Besi dengan NIM 253 230 234. Saya Gregorius Baru dengan NIM 25320241. Saya James Terbaik dengan NIM 25320104. Saya Buntramu Sekal Dalam dengan NIM 25320116. Di sini kami akan membuat tugas video analisis etika Kristen terhadap situasi Nur Susila di sekitar kita. NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Operasi tangkap tangan kali ini KPK juga mengamankan uang sebesar 205.000 dolar Singapura. Saudara pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia. Baik, Shalom. Ya, baik, di sini kami akan mengangkat mengenai kasus analisis kasus korupsi nilai, waktu, dan korupsi uang. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kasus korupsi waktu. Kepada Yogi, saya persilakan untuk memberikan tanggapan mengenai analisis kasus korupsi waktu. Jadi menurut saya, korupsi waktu adalah tindakan menyalahgunakan waktu kerja atau waktu yang seharusnya dipakai untuk tugas dan tanggung jawab, tetapi untuk kepentingan pribadi. Contohnya, datang terlambat, pulang lebih cepat, bermalas-malasan saat jam kerja, bermain HP, atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan ada beberapa cara untuk mencegah korupsi waktu tersebut. Yang pertama, menanamkan disiplin diri, menghargai waktu sebagai hal berharga, membuat jadwal kerja yang teratur, memiliki rasa tanggung jawab, memberikan sanksi bagi pelanggaran. Dan kesimpulannya, korupsi waktu adalah perilaku yang tidak etis karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Waktu harus digunakan dengan baik, jujur, dan disiplin agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan kepercayaan tetap terjaga. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya, yang berikut saya memberikan pertanyaan untuk Kakak Guntur. Bagaimana analisis Kakak Guntur mengenai kasus korupsi nilai dalam perkuliahan di masa sekarang? Baik. Mengapa menyontek adalah korupsi? Menyontek dianggap sebagai bentuk korupsi tingkat awal, korupsi mikro karena memenuhi unsur-unsur tindakan koruptif. Yang itu pertama, ketidakjujuran, kecurangan atau manipulasi, mendapatkan keuntungan tidak sah, dampak jangka panjang. Upaya untuk mencegah dan
pendidikan anti korupsi, yaitu untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan sistematik di perguruan tinggi. Yang pertama, nilai integrasi. Yang kedua, pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, sanksi tegas. Yang keempat, membangun budaya akademik. Ya, terima kasih. Untuk yang berikut untuk kekerian. Bagaimana tanggapan kalian mengenai analisis kasus korupsi uang dalam kampus atau perkuliahan? Silakan. Ya, kasus korupsi kecil di lingkungan perkuliahan, misalnya absen, menyontek, atau memberi imbalan agar nilai dinaikkan, sering dianggap sepele. Tapi kalau dilihat dari etika filsafat moral, itu justru menarik karena menyentuh prinsip dasar tentang benar, salah, bukan sekedar besar kecilnya dampak. Dari sudut pandang deontologi, etika kewajiban seperti pemikiran Immanuel Kant, tindakan itu tetap salah apapun skalanya. Alasannya sederhana, ada aturan kejujuran yang dilanggar. Menurut pendekatan ini, kalau semua orang menyontek atau main belakang, sistem pendidikan akan runtuh. Jadi, bahkan korupsi kecil tetap bisa dibenarkan karena melanggar prinsip universal. Kalau pakai utilitarianisme, misalnya John Stuart Mill, kita menilai dari dampaknya mungkin satu orang menyontek tidak langsung merusak dunia, tapi kalau jadi kebiasaan, dampaknya besar. Kualitas lulusan turun, ketidakadilan meningkat, dan kepercayaan pada institusi rusak. Jadi secara total, kerugiannya lebih besar daripada manfaat sesaat. Sementara dalam etika kebijakan, fokusnya pada karakter korupsi kecil dianggap berbahaya karena membentuk kebiasaan buruk. Orang jadi terbiasa mencari jalan pintas, bukan membangun integritas dalam jangka panjang. Ini biasa bawa ke dunia kerja, kehidupan sosial. Jadi secara umum dari berbagai pendekatan filsafat moral, korupsi kecil di kampus tetap terjadi. Ia bisa menjadi akar dari budaya korupsi yang lebih besar. Sekian. Ya baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan tanggapan mengenai analisis kasus korupsi kecil dalam analisis etika Kristen terhadap situasi Nursila. Ya, baik di sini dalam analisis etika Nursila terhadap situasi etika moral atau di sekitar, kita berpakar pada prinsip yang kasih, kebenaran, tetap, dan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Dalam Matius 5 ayat 3-16, Nursusila yang mencakup perilaku yang menyimpang dari standar moral Allah dan untuk respon aktif dari umat Kristen. Ya, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Belum.